Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Syifa Hanifaturiski, perwakilan dari kelas 12 IPA 1, ingin mempresentasikan data tinggi badan dari 36 siswa 12 IPA 1. Jadi ini adalah data-datanya yang sudah dikumpulkan dari Google Form kemarin, dan dapatlah data-data ini. Selanjutnya, dari data di atas, tentukan A jangkauan atau rentang, banyak panjang atau interval kelas, D batas atas dan batas bawah kelas pertama, E tepi bawah dan atas kelas pertama, F titik tengah kelas pertama, dan G PDF lengkap dengan batas, tepi, dan titik tengah semua kelas. Langsung ke yang pertama. Yang A, kita akan mencari jangkauan atau rentang. Itu dapat dilambangkan dengan R. Jadi R ini rumusnya adalah X max dikurang X min. X max ini adalah data yang paling besar. Data yang paling besar yang sudah didapatkan dari data yang tadi. Terus X min ini adalah data terkecilnya. Jadi dari data tersebut yang paling besar adalah 170 dan yang paling kecil adalah 149. Jadi 170 dikurang 149. Masih 21. Itu untuk yang poin A. Lalu ke yang poin B, banyak kelas dapat dilambangkan dengan K. Kalau dari modul ini rumusnya namanya aturan Sturges. Di rumusnya adalah K1 ditambah 3,3 log N. Dengan N adalah banyaknya data. Kebetulan banyaknya data ini sama yang dicontohkan di YouTube, jadi hasilnya kurang lebih sama. Dan di banyaknya kelas ini, jika hasilnya desimal, maka harus diambil pembulatan ke bawah. Jadi 6,13 akan kita bulatkan ke 6 saja. Itu untuk poin yang B, jadi jawabannya 6. Lalu lanjut ke interval atau panjang kelas, P. Itu lambangnya, dilambangkan dengan P. Jadi rumusnya P ini adalah R per K. R ini tadi adalah daerah jangkauannya, K ini adalah banyaknya kelas. Seperti yang sudah didapatkan tadi, R itu hasilnya 21, K hasilnya 6. Jadi 1 dibagi 6 sama dengan 3,5. Untuk interval atau panjang kelas ini, jika hasilnya bentuknya desimal, maka kita harus ambil pembulat K. Jadi 3,5 kita bulatkan ke atas, jadi hasilnya itu untuk poin C. Kita dapat panjang kelasnya 4. Halo? Halo? Suara saya terdengarkah? Yang lain juga ikut menyimak, siapa tahu ada pendapat berbeda atau punya sangkalan dari apa yang disampaikan oleh Andi Syifa. Oke, silahkan Andi Syifa lanjutkan. Baik, Bu. Terima kasih. Yang D ini batas atas dan bawah kelas pertama. Batas atasnya, sebenarnya kita juga bisa cari batas bawahnya duluan. Batas bawah itu tadi yang paling kecil, lalu cara mencari batas atasnya. Kita tadi kan sudah dapat yang untuk interval kelasnya itu kan 4 data. Jadi, termasuk dari 149 ini, ada 4 data dari 149. Jadi maksudnya bukan 149 ditambah 4, seperti yang sudah Ibu jelaskan di YouTube, tapi 149-nya juga dihitung. Jadi kan ada 4 data. Jadi dihitung dari 149, 150, 151, 152. Jadi batas atasnya ini adalah 152. Begitu. Jadi kita dapat batas atasnya 152, dan batas bawahnya 149. Dan ini batas atas dan batas bawah untuk yang kelas pertama. Lanjut ke yang E, tepi atas dan bawah kelas pertama. Tepi atas kelas pertama itu rumus batas atas kelas pertama ditambah 0,5. 0,5 ini namanya adalah nilai ketelitian. Dari batas atasnya itu kita sudah 152, tinggal ditambah dengan 0,5.
Jadi hasilnya 152,5. Itu untuk tepi atasnya. Lalu tepi bawahnya, batas bawah kelas pertama dikurang 0,5. Jadi tadi kita dapat batas bawahnya 149 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 148,5. Lalu di sini ada catatan. Ini adalah informasi yang saya dapatkan dari sumber lain. Jadi dari YouTube channel MATLAB, katanya nilai ketelitian ini bisa berbeda. Jadi jika datanya bilangan bulat, maka ketelitiannya adalah 0,5. Seperti data tinggi badan tadi. Karena nggak ada yang desimal, jadi itu bilangan bulat. Jadi ketelitian yang kita pakai tadi adalah 0,5. Lalu jika data memuat satu tempat desimal, misalnya tinggi badannya ada yang 160,5, 170,5, dan lain-lain, maka ketelitian data adalah 0,05. Lanjut, di titik tengah kelas pertama, X1. Itu tambahkan dengan X kelas pertama maksudnya. Jadi rumusnya adalah bisa dengan tepi bawah atau tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2. Jadi setelah ditambahkan hasilnya seperti ini. Bisa juga ada cara lain, yaitu datanya diurutkan sesuai panjangnya. Jadi tadi karena ada 4, itu hasilnya jadi koma seperti ini. Kalau misalnya yang Ibu jelaskan di contoh YouTube, karena ada 7, karena datanya ganjil, panjangnya itu ganjil, jadi ada nilai tengah yang hasilnya enggak koma. Lalu lanjut ke tabel distribusi frekuensi, atau disingkat dengan TDF. Jadi yang sudah dicari tadi, kelas pertama itu 149 sampai 152. Lalu kelas berikutnya dimulai dari 153, 154, 155, 156. Lalu selanjutnya seperti itu. Setelah itu kita cari turusnya. Jadi berapa kali data itu muncul. Sudah saya hitung, lalu frekuensinya sudah saya tuliskan di situ, dan jumlahnya sudah benar 36. Lalu ini tabel distribusi frekuensi dengan batas, tepi, dan titik tengahnya. Jadi tadi saya tulis ulang kelasnya, frekuensinya, lalu batas bawahnya adalah yang di bagian kiri dari kelas itu, lalu batas atasnya adalah yang bagian kanannya, lalu tepi bawahnya itu yang dikurangi dengan 0,5, yang tepi atas ditambah 0,5, lalu titik tengahnya adalah tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Sekian dari saya. Oke, Andi Siva dari IPA 1 mengambil data tinggi badan siswa IPA 1, 36 siswa. Ibu apresiasi, sangat bagus sekali. Yang lain boleh dong apresiasi dengan jempolnya deh, jempol lop. Oke, tapi tidak ada celah untuk salah ya. Tetap ada salah kurang itu maklum. Silahkan ada yang menanggapi atau berbeda pendapat, tunjuk tangan. Andi Siva, pinnya Ibu hilangi ya, biar kelihatan yang lain. Iya, Bu. Ini saya sudah stopkan aja, Kak, Bu, share screen-nya. Iya, atau kita komentari dulu, nunggu temennya dulu deh. Baik, Bu. Nunggu temennya berkomentar gitu ya. Silakan. Boleh dari kelasnya, sesama data, atau data yang lain. Apabila dalam penyampaian sifat tadi ada celah-celah kesalahan, walaupun sedikit ada. Ayo silakan. Atau mau menanggapi, bagus sekali Siva, suaranya lembut. Boleh juga ya. Oke? Silakan. Tidak ada? Kalau gitu Ibu ambil alih lagi ya. Oke. Andi Siva bagus sekali apresiasinya. Bahkan mengambil referensi dari YouTuber keren, dari MATLAB. Sudah tidak bisa diragukan lagi di sana. Tetapi dalam Ibu sepakat, karena kemarin juga Ibu sampaikan,
nilai ketelitiannya tidak harus 1, kebetulan data yang kita peroleh 1. Terus di sini, Ibu dengar di sini tadi ada kata wajib pembulatan ke bawah. Ibu, kalau wajib pembulatan itu benar, tapi masalah ke atas ke bawahnya itu tidak wajib ke bawah, tidak wajib ke atas. Jadi selalu dikondisikan dengan data kita. Ya, bisa jadi misalkan diperolehnya itu 6,4, bisa kalian ambil bulat ke atas, bisa. Tujuannya apa? Misalkan data nanti ada presentasi di kelas lain, ada namanya pencilan data, bukan pencilaan ya kalau bahasa Jawanya. Pencilan data itu data yang agak ekstrim. Misalkan yang lain itu rentangnya antara berapa nih? 40 sampai 60. Nah, ini ada pencilan data itu 100 misalkan. Nah, itu yang membuat nanti tabelnya itu agak berbeda, perlu dibijaki ya. Jadi bagaimana data-data itu biar masuk ke kelas. Intinya itu, bagaimana data biar bisa dapat masuk ke kelas. Oke? Oke, Oke, Bu. Siva? Baik, Bu. Oke, terima kasih. Ibu sudah rekam ini juga. Untuk yang lain bisa sambil koreksi, ini adalah jawabannya ya. Kalau ada perbedaan silahkan sampaikan pendapat di sini. Untuk membuat tabel ini tidak ada benar, tidak ada salah, hanya berbeda ya. Kalau berbeda tidak apa-apa, asal langkah-langkah yang disampaikan adalah benar. Oke, langsung ke berat badan. IPA 1 lagi yang bagian berat badan tidak ada? Ibu hitung sampai 3, 1, 2. Gini nak ya. Ibu paham presentasi ini. Kalau presentasi di awal itu sudah bagus, berikutnya saya bagaimana? Nggak usah khawatir, semuanya punya karakteristik masing-masing ya. Kalau sifat tadi kan almost ya, almost to 10 gitu ya. Tapi Anda punya karakter sendiri-sendiri dengan cara penyampaian Anda yang berbeda. Jadi tetap harus percaya diri ya. Karena kapan lagi Anda belajar kalau enggak dari media begini ya? Oke, sepakat semuanya ya. Jangan ragu, jangan minder. Apalagi Anda yang masuk ke sini adalah yang terpilih nih ya. Karena dari sekian banyak siswa, ada juga yang enggak berani untuk masuk ke sini. Oke? Silakan. Bu. Silakan IPA 2 karena enggak ada yang berani. Ini Dok. Tes? Oke. Maaf Bu, data saya belum lengkap untuk berat badan. Baru 1, 2, 3, 5 ya. 5 Bu ya. Coba kira-kira Bagas perwakilan IPA 2 akan siapa? Yang ditunjukkan kemarin paling tidak kan komunikasi sama yang semacam badan. Siapa? Sebentar Bu, saya lihat daftar yang hadir ya. Oke. Bayu Aji, apa dapat datanya? Selfie? Oklas Bu. Oklas. Oh iya, Oklas, silakan Oklas. Jadi siapa nih? Liana nunjuk siapa? Olip. Olip, silakan Olip. Waktu dan tempat disilakan untuk menyingkat waktu ya. Maaf Bu, saya tuh paham. Tapi saya kurang bisa untuk menjelaskan. Ini waktunya belajar menjelaskan ya. Kamu kan semua orang punya bisa menjelaskan, apalagi wanita, bakatnya adalah ngomong, di mana saja bisa ngomong. Oke, bedanya di sini ngomongnya terstruktur. Nah, tugas Ibu nanti untuk mengarahkan. Oke, ini tempat belajar, bukan tempat bekerja. Kalau bekerja salah benar. Alif, lanjut semangat, silakan. Ya. Cara penyelesaiannya adalah pertama kita mencari jangkauan atau ranknya. Nah, rank atau jangkauan biasa disimpulkan dengan R. Rumus dari jangkauan adalah
R sama dengan X max dikurang X min. Dan data tertinggi dari berat badan siswa IPA 2 adalah 90. Dan data terendahnya adalah 36. Jadi 90 dikurang 36 adalah 54. Itu yang A. Kemudian yang B, kita mencari banyak kelasnya. Banyak kelas itu disimpulkan dengan huruf K kecil. Rumus dari K kecil adalah 1 ditambah 3,3 log N. Dan N-nya adalah keseluruhan data. Itu terdapat 36 siswa. Jadi 1 tambah 3,3 log 36. 1 tambah 3,3 log 36 adalah 1,55. Nah, sama dengan 1 tambah 5,11. 5,11 ini didapat dari 3,3 dikali 1,55. Jadi hasilnya adalah hasil dari 1 tambah 5,11 adalah 6,11. Dan itu saya bulatkan ke atas, jadi 7. Terus panjang interval kelas. Itu adalah dilambangkan dengan C. Rumus dari panjangnya adalah C sama dengan R per K sama dengan 54 per 7. Dan itu hasilnya adalah 7,7 dan dibulatkan menjadi 8. Terus yang D, batas atas atau BA1 dan batas bawah BB1. BA1-nya adalah 43 dan BB-nya adalah 36. Terus tepi bawah. Di bawah itu TB1 dan tepi atas TA1. Cara mencari TB1 adalah 36 dikurang 0,5 sama dengan 35,5. TA1-nya 43 ditambah 0,5 sama dengan 43,5. Selanjutnya, titik tengah kelas pertama atau XI. Ditambah 43,5 itu adalah hasil dari TB1 ditambah TB2 dibagi 2. Hasilnya adalah 39,5 yang saya bulatkan menjadi 40. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi atau TDF-nya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus gitu loh. Olip aja nih yang merendah di awal ya. Lep lagi dong. Nggak bisa tuh. Nah, kamu segitu bagus aja bilang nggak bisa, apalagi kamu tambah percaya diri ya. Yang lain juga gitu ya. Modal terbagus sudah itu ilmu ada, bagus voice-nya, intonasinya jelas, keren. Silahkan berikan tanggapan untuk yang lainnya. Nah, ini salah satu yang Ibu sebutkan tadi ya, ada pencilan datanya 90 gitu ya, dibandingkan dengan yang lain gitu kan. Silakan berkomentar. Siti Jamila tadi memperhatikan? Ada komentar? Siti Jamila dengar Ibu loh. Atau Bagas, ada perbedaan Bagas dengan datamu Bagas? Voice-nya. Buka aja semua nih ruang diskusi, kecuali yang crowded sekelilingnya yang nggak memungkinkan, boleh dimatikan speakernya ya. Kalau Anda di kamar atau di rumah lagi sepi, silakan dinyalakan speakernya. Nggak ada komentar lagi. Aduh, hei anak-anak nih. Ibu lagi dah yang komentar. Tadi sudah Ibu kasih lope untuk Olip, bagus. Perwakilan IPA 2. Nah, Ibu ya. Tapi di sini kedudukan sama, ada yang spesial. Ada beberapa
Karena tugas ibu itu biar kamu bagus, tetap ibu cari kesalahannya. Ya, kalau dalam presentasi tugas ibu mencari kesalahan untuk diperbaiki berikutnya. Yang pertama adalah Iya, Bu. cara membaca tadi koma desimal. Ibu ini dari dulu enggak tahu ini kesalahannya di mana. Anak-anak kalau membaca koma itu 5,11. Bahkan di TV kalau iklan tuh sampai ibu dengar tuh 99,99%. Nah, secara matematis oke, secara umum benar. Tapi kalau Anda secara akademis, apalagi di matematika, pembacaan demikian salah. Jadi yang benar, ada yang tahu yang benar membacanya bagaimana? 5,11. Oke, sip. Jadi di belakang koma tidak ada puluhan. Yang benar adalah membacanya 5,11. Seperti Anda menghafalkan pi adalah 3,14 salah. Oke, secara umum di luar sana orang misalkan memaklumi kita. Tapi kalau Anda presentasi secara akademis, apalagi nanti jadi guru SD, SMP maupun SMA, jangan membenarkan anak-anak ya demikian. Oke, bagus. Yang kedua, tadi Ibu lihat coba nak yang XI-nya. Ini dok. Yang XI. Nah, XI itu muncul tatkala masih berupa konsep, rumus. Tatkala Anda sudah memasukkan angka-angkanya, maka yang tersebut di sana bukan lagi XI, tapi apa? Apa? Ada yang bisa jawab? X1, Bu. X1. XI, I itu simbol kelas berapa? Jadi tatkala Anda sudah memasukkan angka di kelas 1, maka I-nya harus diganti. Nah, itu juga hal-hal sepele tapi penting dalam matematika ya. Tapi kalau misalkan Ibu atau siapa ada penyampaian kesalahan ya untuk berikutnya Anda berarti tidak diulangi lagi begitu ya. Oke, demikian saja koreksi dari Ibu, selebihnya bagus. Kita ke IPA 3. Yang IPA 3 angkat tangan. Siapa saja angkat tangan? IPA 3. Andika, Bu. Silakan Andika. Waktu dan tempat disilakan. Bu, Bayu IPA 3. Dari dulu. Oke. Selain Andika ada kendala dia di laptopnya, sedih dia. Bayu aja, Bu. Bayu IPA 3. Bayu Aji, oke, ketua kelas nih. Tapi dia ditutup tuh. Ayolah Bayu buka nah. Ayo, Bay. Bu, jangan saya. Kalau enggak sekelas Ibu kurangi nilainya. Tunggu, Bu. Iya. Ini kayaknya rambutmu perlu dipotong deh, Bayu. Iya, Bu. Untung nggak pas sekolah. Kalau sekolah ketahuan Bu Silpi kena kamu. Silakan. Saya kurang bisa, Bu. Oke, sudah. Tunjuk dah perwakilanmu, kelasmu. Sekali lempar Ibu kurangi 2. 2 kali lempar berarti sudah kurangi 4 untuk kita. Ya, Bu, ada itu, Bu. Ariza, Bu. Masa, Ariza sudah silakan. salah, Bu. Ariza. Aliza, Bu, pahlawan, Bu. Pokoknya semakin mundur lemparan, berkurang 2 ya. Sudah berkurang 4 di balik. Ada pahlawan akhirnya. Silakan. Mana Ibu pin dulu orangnya, mana yang ngomong nih? Alicia, silakan. Jadi cara mencarinya dengan mengurangkan data terbesar dengan terkecil. Di sini data terbesarnya 188 dan data terkecilnya 145. Hasilnya
jangkauan atau rentangnya itu 43. Kemudian kita cari banyaknya kelas, yaitu ada banyak cara menentukan banyak kelas pada suatu tabel distribusi frekuensi berkelompok. Salah satunya dengan kaidah empiris Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Banyaknya data di sini ada 36, jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 36. Dan saya dapat hasilnya 1 tambah 5,13. Hasilnya 6,13. Dan sini saya bulatkan ke bawah menjadi 6. Kemudian panjang atau interval kelas itu rentang dibagi banyaknya kelas, sama dengan 43 dibagi 6, hasilnya 7,16. Saya bulatkan ke atas agar datanya bisa masuk di tabel. Kemudian kita mencari tepi bawah, batas atas dan batas bawah. Pertama, saya dapat itu 145, karena panjang kelasnya 8, jadi batas atasnya 152. Kemudian tepi bawah itu sama dengan batas bawah dikurang 0,5, hasilnya 144,5, dan tepi atas sama dengan 152 dikurang 0, seharusnya ditambah, tapi saya salah tulis, Bu. Mohon maaf. Ditambah 0,5 sama dengan 152,5. Kemudian titik tengahnya tepi bawah ditambah tepi atas, kemudian dibagi 2, hasilnya Oke, ya sudah Ibu ulangi. Kita apresiasi, kasih lope untuk Aliza, penolong di IPA. Aliza. Mana. Jadi tetap ya berlaku berulang 4 tadi seluruh kelas IPA 3. Bagus sekali. Silakan yang lain menanggapi. Oke, kalau gitu Ibu aja lagi. Aliza, bagus sekali, apalagi dengan membawa referensi tadi untuk menentukan apa tadi ya? K kah tadi ya? Panjang kelas kah? Aliza, bisa disebutkan salah satunya apa ya? Selain menggunakan rumus itu, bisa disampaikan? Kalau terlalu pendek waktunya nanti bisa japri ke Ibu ya, nanti biar Ibu sampaikan juga ke teman-teman yang lain, nggak bisa masuk ke sini. Jadi ada beberapa cara tadi disebutkan kan, salah satunya memakai itu. Oke, yang berikutnya ada koreksi lagi tadi di mana ya? Oke, Ibu anggap sudah bagus sekali, suaranya merdu, hasil presentasinya juga bagus, tulisannya bagus, orangnya cantik. Apalagi ya, please IPA 4 1 anak aja, jadi tidak perlu 2, 1 anak aja IPA 4, silakan. Terakhir, Saya Atika dulu, ya Atika silakan. Alisa bisa undur diri dulu, kita nggak kasih kesempatan. Sudah Kak Bu, ini Bu. Sudah masuk nak. Nah, di sini saya akan menjelaskan data tinggi badan 36 siswa kelas 12 IPA 4. Di sini jangkauan atau rentang disimbolkan dengan R. Rumusnya yaitu XB kurang XK, di mana XB merupakan data terbesar, sedangkan XK merupakan data terkecil. Nah, di sini data terbesarnya adalah 175 dan data terkecilnya adalah 142. Jadi 175 dikurang 142 hasilnya adalah 33.
Yang B, banyaknya kelas disimbolkan K. Rumusnya yaitu 1 ditambah 3,3 log N, yang dimana N adalah banyaknya data. Nah, jadi 1 ditambah 3,3 log 36 sama dengan 1 ditambah 3,3. Nah, log 36 ini hasilnya adalah 1,56. Jadi 3,3 dikali 1,56 sama dengan 1 ditambah 5,13. Dijumlahkan sama dengan 6,13. Nah, 6,13 ini dibulatkan ke bawah menjadi 6. Yang C adalah panjang atau interval kelas, disimbolkan P. Rumus P adalah R dibagi K, di mana R adalah jangkauan dan K adalah banyaknya kelas. R adalah 33 dan K adalah 6. Jadi 33 dibagi 6 sama dengan 5,5. 5,5 ini dibulatkan ke atas menjadi 6. D adalah batas atas kelas pertama adalah 147 dan batas bawah kelas pertama adalah 142. Yang E, tepi atas kelas pertama adalah 147 ditambah 0,5. Jadi 147,5. Sedangkan tepi bawah kelas pertama yaitu 142 dikurang 0,5 menjadi 141,5. Yang F adalah titik tengah. Rumus titik tengah adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 menjadi 142 ditambah 147 dibagi 2 menjadi 144,5. Dan G adalah tabel distribusi frekuensi atau disingkat TDF. Seperti ini, ada di gambar ini. Yang dimana 142 sampai 147 itu frekuensinya 1, 148 sampai 153 frekuensinya 9, 154 sampai 159 frekuensinya 13, 160 sampai 165 frekuensinya adalah 5, 166 sampai 171 frekuensinya adalah 4, dan 172 sampai 177 frekuensinya adalah 4. Udah, Bu. Oke. Lape untuk Atika. Oke, silakan ada tanggapan? Tidak ada ya, hanya sedikit koreksi tadi penyebutan di koma masih sama karena mungkin sudah menanam dengan kuat diingatan ya, tapi pelan-pelan nanti tolong diubah kebiasaannya. Ya, Bu. Oke, sampai di sini Ibu rasa bagus sekali presentasi kalian. Mudah-mudahan di presentasinya berikutnya anak-anak lebih antusias untuk angkat tangan ya. Tapi untuk IPA 4 tadi sempat ada 2, jadi tidak ada pengurangan nilai. Padahal IPA 4 infonya baru tahu tadi malam ya. IPA 1 juga, Bu. IPA 1 juga. Tapi bagus-bagus kok, anak-anak bisa. Apalagi belajar bisa dari mana aja. Tapi materi ini memang tergolong mudah ya. Mudah jadi harus bisa. Dibandingkan materi matematika yang lain itu rumit. Kesimpulannya bagus sudah Ibu sampaikan tadi. Pimpin doa, Bagas. Pimpin doa temannya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Amin. Bentar, Ibu foto dulu ya. Ibu foto dulu ya. Tolong dibuka. Jangan ditutup. Senyum ya. 1, 2, senyum. Lape. 1, 2, 3. Oke. Dadah, ganti ke IPS nanti Ibu ya. Assalamualaikum.